Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, insyaallah di malam ini kita membahas ilmu tajwid, dan sebelumnya kita akan membahas tentang ulumul Quran, di mana sebagaimana kita maklumi bahwasanya Al-Quran merupakan hablullah, ya, tali yang menyambungkan antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah berfirman, hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah. Tali Allah yang dimaksud adalah wahyu. Dan wahyu ada dua, ada yang matlu, yang dibaca, setiap huruf yang kita baca bernilai pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka satu hurufnya bernilai satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan sampai 10 kebaikan, dan seterusnya. Ya, jadi wahyu pertama adalah al-matlu, yang dibaca, yang kita baca setiap kali sholat. Kemudian wahyu yang kedua adalah yang ghairul matlu, yang tidak dibaca. Yang dimaksud adalah sunnah atau hadis Nabi SAW. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk senantiasa perhatian dan mengutamakan, mementingkan wahyu. Ya. Oleh karena itu, di antara sebab kita untuk mengenal wahyu yang benar, insyaallah di malam ini kita selain belajar tajwid, yaitu kita sedikit mengulas pembahasan tentang ulumul Quran, agar menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Kedua-duanya adalah wahyu. Akan tetapi Al-Quran hanya dinisbahkan kepada Allah, ya, dan Al-Quran diperintahkan untuk dibaca ketika kita sholat. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Adapun hadis qudsi tidak. Hadis qudsi dinisbahkan kepada Allah dan terkadang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin sudah kita ulas, diriwayatkan dari Nabi meriwayatkan dari Rabb-nya, itu hadis qudsi. Terkadang Rasulullah bersabda, Allah taala berfirman demikian. Adapun hadis qudsi, ya, tidak diperintahkan kita untuk membaca ketika sholat, dan tidak sah. Orang sholat membaca hadis qudsi tidak sah. Nah, sekarang pertemuan kita hari ini akan membahas tentang al-haditsun nabawi qismani, ya. Hadis nabawi ada dua bagian. Ya. Hadis nabawi ada dua bagian. Qismun tauqifiyun. Yang pertama adalah tauqifi. Ya, yang pertama adalah tauqifi. Secara makna ya, tauqifi itu terikat dengan wahyu. Maksudnya terikat dengan atau waqafa, dari kata waqafa artinya terhenti, menunggu keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Hadis yang tauqifi maksudnya adalah annal makna min indillahi, sesungguhnya maknanya dari sisi Allah, wa lafdhuhu min indir rasul, dan lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai jaa minal wahyi, artinya hadis ini datang dari wahyu. Maknanya dari Allah,
lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Hadis yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tergolong dengan hadis apa tadi? Tauqifi. Kemudian kismun, satu bagian lagi, bagian yang kedua maksudnya taufiqiyun. Hadis yang sifatnya taufiqi. Kalau tadi tauqifi, sekarang taufiqi, taufik ya. Dari kata taufik, dari kata wafaqo, artinya cocok. Apa yang dilakukan Nabi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala mau. Itu namanya apa? Taufiqi, taufik ya. Apa itu hadis taufik? Wa huwa ma istanbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi lil Qur'an. Yaitu hadis yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam istimbat, yaitu mengambil hukum dari pemahamannya dia terhadap Al-Qur'an. Ya, itu namanya hadis taufiqi. Jadi Rasulullah SAW mengambil pelajaran dari makna ayat Al-Qur'an dan ternyata sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala mau. Itu namanya hadis taufik. Cocok apa yang dimaksud Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ai bil ijtihad. Maksudnya ijtihadnya Nabi. Ya, hadis taufik itu apa? Ijtihadnya Nabi. Tapi ini juga wahyu, ya. Hadis taufik juga wahyu. Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepada engkau az-zikr. Yang disebut az-zikr di sini adalah ilmu, atau yang dimaksud adalah wahyu, yang dimaksud adalah sunnah. Tujuannya apa? Wahyu yang berupa sunnah ini yang tidak dibaca, ya maksudnya tidak bernilai pahala ketika membacanya, ini untuk menjelaskan makna Al-Qur'an. Kami turunkan az-zikra, wahyu atau hadis ini kepada engkau agar engkau menjelaskan makna Al-Quran yang diturunkan kepada manusia. Jadi Rasulullah SAW diberikan wewenang Allah Ta'ala untuk menjelaskan makna Al-Quran. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Ta'ala Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Hadis. Maksudnya adalah hadis. Lah, adapun hadis taufiki ini terkadang Rasulullah SAW keliru sehingga ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana surat Abasa, ya, Rasulullah SAW berkeinginan untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar Quraisy dengan ijtihadnya, kalau seandainya para pembesarnya masuk Islam maka otomatis akan diikuti oleh pengikutnya. Ternyata di waktu itu ada seorang buta yang kedudukannya rendah, dia justru ingin mendapatkan hidayah. Di waktu itu Rasulullah SAW bermuka masam, ya, seolah-olah kedatangannya tidak tepat. Ya. Nah, Allah Ta'ala tegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surat Abasa. Nah, itu namanya hadis taufiki. Terkadang ijtihad Nabi apa? Keliru, yang kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi tadi diulang, hadis nabawi ada dua bagian, yaitu tauqifi dan taufiki. Kalau tauqifi yang dimaksud adalah hadis qudsi. Kalau taufiki adalah hadis yang ijtihadnya Nabi, bagaimana beliau menyimpulkan makna-makna Al-Qur'an. Oleh karena itulah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, apa jawabnya? Kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Nabi Al-Qur'an. Ya, akhlak Nabi adalah tafsiran dari Al-Qur'an. Baik. Kemudian al-farqu bainal hadis al-qudsi wal hadis an-nabawi. Sekarang kita akan membahas apa perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Ya. Apa perbedaannya antara hadis qudsi dan hadis nabawi? Aqarra ammatul ulama annahu la farqa bainahuma. Jadi para ulama menetapkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi.
Li'anna kalamar rasul kullahu wahyun kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa alasan para ulama menetapkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi? Alasannya karena setiap sabda Nabi adalah wahyu, semuanya wahyu. Ya, apa perbedaannya antara hadis qudsi dan hadis nabawi? Semuanya wahyu. Ini alasan mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 4 sampai 3, ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dengan hawa. Tetapi apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kebanyakan para ulama. Tidak ada perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Ya. Akan tetapi sebagian ulama pun coba untuk mendudukkan, ya. Al-hadis qudsi adalah al-kalam mudhafan ila Allah. Hadis qudsi adalah pembicaraan yang dinisbahkan kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah SWT, ya. Kemudian yang kedua, hadis nabawi al-kalam mudhafan ila Rasul. Adapun hadis nabawi yaitu ucapan yang dinisbahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas tentang perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Jelas ya insyaallah ya. Baik. Selanjutnya satu poin pembahasan lagi, mafhumul wahyi. Sekarang kita akan melihat tentang apa yang dimaksud dengan wahyu. Mafhumnya. Wahyu itu apa? Ya. Wahyu secara lughah, secara bahasa, ya, secara bahasa, wahyu kan bahasa Arab. Nah, itulah para ulama, kebiasaan para ulama yaitu ketika ingin membahas suatu istilah, maka mereka mendahului dengan secara bahasa. Wahyu secara bahasa yaitu al-isyarah as-sari'ah. Isyarah yang cepat, itu secara bahasa, itu wahyu. Walil wahyi ma'ani lughawiyah, ya, lughawiyatun wa hiya katsali. Jadi wahyu itu memiliki beberapa makna secara bahasa. Jadi secara bahasa wahyu memiliki beberapa makna. Yang pertama, makna wahyu adalah al-ilham al-fitru lil insan. Al-ilham al-fitriyu lil insani. Jadi secara bahasa makna yang pertama wahyu apa? Ilham secara fitrah bagi manusia. Jadi manusia diberikan ilham oleh Allah Ta'ala secara fitrahnya. Contohnya kal wahyi ila ummi Musa, sebagaimana wahyu kepada siapa? Ibunya Musa. Secara fitrah, ya. Bukan berarti ibunya Musa kemudian seorang nabi. Kalau seandainya kita katakan nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu, sebagaimana ulama mengatakan man uhiya ilaihi itu adalah nabi. Adapun ibu Musa nabi, jawabannya bukan. Berarti apa yang dimaksud wahyu kepada ibunya Musa? Yang dimaksud apa? Ilham secara fitrah sebagai seorang manusia. Allah Ta'ala berfirman wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibunya Musa agar dia menyusui Musa. Apakah berarti ibunya Musa itu nabi? Bukan. Tapi kalimat ini adalah wahyu. Kami wahyukan kepada ibunya Musa. Yang dimaksud apa? Ilham secara fitrah. Surat Al-Qasas ayat 7. Ya. Jadi nanti kita supaya faham, ya, apa pengertian wahyu dan seterusnya, insyaallah dengan ulumul Quran ini nanti memunculkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, makna kedua, wahyu secara bahasa makna kedua adalah al-ilhamu al-ghorizi. Al-ilhamu al-ghoriziyu lil hayawan. Ilham secara ghorizah. Ghorizah itu sesuatu yang menancap pada tabiat. Ya, tapi di sini lil hayawan, untuk hewan. Jadi hewan itu memiliki apa? Ghorizah. Ghorizah itu tabiat yang melekat pada dirinya. Kal wahyi ila nahli. Contohnya Allah memberikan wahyu kepada nahal. Apa nahal? Lebah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68, wa auha rabbuka ila nahli
anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah berfirman, dan Allah telah mewahyukan kepada siapa? Ilan nahli, kepada lebah. Lebah nabi? Bukan. Tidak semua wahyu itu bermakna yang kita maksud. Oh, berarti mendapat wahyu berarti seorang nabi, bukan. Nanti kita akan lihat syaitan ternyata juga punya wahyu. Nah, ini surat An-Nahl ayat 68. Allah telah mewahyukan kepada lebah. Apa perintah Allah? Anittakhidhi minal jibali buyutan. Wahai lebah, hendaklah kalian membuat rumah di gunung-gunung. Ya. Kemudian wa minasyajar, di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jadi kadang manusia membuat kandang untuk lebah. Nah, itu perintah siapa? Perintah Allah Ta'ala. Wahyu juga wahyu, tapi namanya ilham al-gharizi. Ya. Gharizah, sahih. Kemudian contoh lain, ya, al-isyarah as-sari'ah ala sabilir ramzi wal iha. Ya. Di antaranya adalah isyarah yang cepat, ala sabilir ramzi, dengan menggunakan isyarat. Rumus itu apa, Mas? Rumus itu bahasa Arab, rumus itu isyarat maknanya. Ya, wal iha, dan perintah. Contohnya Allah Ta'ala berfirman mengungkapkan tentang Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Zakaria kenal ya? Bapaknya Yahya. Ketika Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah karena selama ini dia belum punya keturunan, padahal dia sudah beruban, dia khawatir nanti meninggalkan generasi yang tidak ada penerusnya. Ya, istrinya pun mandul, sudah tua, tidak punya anak. Di waktu itu dia merawat Maryam, melihat di sekeliling Maryam terdapat rezeki yang luar biasa. Artinya di waktu buah tidak ada, di situ ada. Nah, kemudian Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Di mana rezeki ini berada, wahai Maryam? Jawabannya apa? Min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa Allah Ta'ala kehendaki tanpa disangka-sangka. Dengan melihat hal itu, kemudian dia bermunajat kepada Allah. Ya. Dia tidak berputus asa. Ya. Tidak berputus asa. Seolah-olah isyarat. Akhirnya dia bermunajat, hunalika da'a Zakaria rabbah, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah kemudian Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah, Rabb habli, ya Allah anugerahkanlah kepadaku dzurriyyatan, anak keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Sami', Maha mendengar doa. Nah, kemudian setelah itu ya, Allah utus malaikat. Fanadatul malaikah. Allah utus malaikat memanggil Zakaria. Ya Zakaria, annallaha yubasyiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepada engkau akan kelahiran siapa? Yahya. Nah, ini di antara penjelasan para ulama, ayat ini menjadi dalil ketika kita mendengar saudara kita mempunyai anak, kita ucapkan apa? Selamat. Ya, sunnahnya dari firman Allah Ta'ala. Allah memberikan kabar gembira kepada Anda. Selamat ya, engkau akan punya putra siapa? Yahya. Ya. Kemudian terjadi dialog. Bagaimana mungkin saya akan punya anak? Saya sudah tua, istri saya mandul ya. Antum bisa lihat di dalam surat Ali Imran. Kemudian malaikat mengatakan, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhluqu ma yasha. Allah bisa menciptakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tidak sulit bagi Allah. Kemudian Nabi Zakaria meminta, terus apa tanda-tandanya saya akan punya anak? Nah, diantaranya dia tidak bisa berbicara selama 3 hari, dia hanya bertasbih. Kemudian dia keluar mengisyaratkan kepada kaumnya. Ya, lihat bagaimana di sini Allah Ta'ala menyebutkan fa kharaja ala qaumihi. Kemudian Zakaria keluar menuju kaumnya minal mihrab, dari tempat ibadah dia. Mihrab itu tempat ibadah. Fa'uha ilaihim, kemudian Zakaria mewahyukan kepada mereka, padahal dia tidak bisa ngomong. Ya, mewahyukan. Apa yang dimaksud mewahyukan di sini? Isyarat. Ya, ansabbihu bukratan wa asyiya. Hendaklah mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Jadi memerintahkan kepada kaumnya untuk berbanyak tasbih. Ya. Wahyu di sini maksudnya isyarah, mengisyaratkan. Baik. Ini adalah di antara makna wahyu.
Kemudian yang ketiga, makna wahyu yang ketiga ya, adalah waswasatus syaiton. Oh, ternyata syaiton juga punya wahyu. Yang ketiga maknanya adalah waswasatus syaiton wa tazyinuhu asyarru. Ya, fi nafsil insan. Bisikan-bisikan syaitan dan tazyin, menghiasnya syaitan terhadap keburukan. Jadi keburukan itu dihiasi oleh syaitan. Indahnya selingkuh, maksudnya ya, gambarannya seperti itu. Indahnya mendengarkan musik misalnya. Indahnya dan seterusnya. Syaitan pokoknya membuat tipuan-tipuan, menghias keburukan seolah-olah apa? Indah, seolah-olah menarik, menggoda syahwat. Di antaranya. Nah, ya. Baik. Apa kata Allah? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Ya. Surat Al-An'am ayat 121. Syaitan mewahyukan juga ternyata. Sesungguhnya syaitan, sungguh mereka mewahyukan syaitan. Kepada siapa? Kepada aulianya, kepada para walinya. Ya, orang-orang yang loyal kepada syaitan, penyembah syaitan. Siapa itu? Ya, para dukun, penyihir dan seterusnya. Ya. Liyujadilukum, agar mereka menjidal, mendebat, menentang kalian. Ya, jadi kalau ada orang menentang dakwah tauhid, dakwah sunnah, sudah dipastikan dia wali syaitan, mujahid syaitan. Ya. Sehingga mereka punya kalimat yang fasih untuk menghabiskan hujahnya ahlu tauhid. Ya. Siapa yang mengajari mereka? Gurunya mereka siapa? Syaitan. Guru mereka syaitan. Ya. Yang mewahyukan mereka syaitan, membisikkan ke hati mereka. Ya. Daripada pakai jilbab tapi misalkan hatinya kotor, mendingan tidak pakai jilbab tapi hatinya bersih. Nah, ini termasuk bagian apa? Wahyu syaitan. Ya. Sholat saja belum tentu masuk surga. Ya. Ini wahyu syaitan. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, makna wahyu yang keempat, amarallahu ilal malaikati fi qaulihi ta'ala. Nah, inilah wahyu yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Itu pun wahyu. Ya. Allah wahyukan kepada siapa? Para malaikat. Allah berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum." Ya, fasabbitul ladzina amanu. Surat Al-Anfal ayat 12. Ayat 12. Ingatlah ketika itu Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada siapa? Para malaikat. Apa kata Allah kepada para malaikat? Apa perintah Allah? Anni ma'akum. Sesungguhnya aku bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu. Maka kokohkanlah wahai para malaikat orang-orang yang beriman. Orang beriman siapa yang menguatkan imannya? Malaikat. Ya. Di antaranya ketika jihad, Allah Ta'ala mengirim malaikat untuk membantu mereka. Sebagaimana kita saksikan dalam sirah nabawiyah di antaranya. Di surat Al-Imran Allah Ta'ala menyebutkan pula ya, Allah mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu orang-orang mukmin menghadapi orang kafir. Baik. Ini wahyu secara apa? Secara bahasa. Kurang lebih ada empat makna ya. Sekarang yang terakhir adalah al-wahyu secara istilah. Apa itu wahyu menurut istilah syariat? Karena kita sering mendengar ya, ini wahyu, ini wahyu. Kita diperintahkan berpegang kepada wahyu. Apa itu makna wahyu? Secara syariat wahyu adalah huwa kalamullah al-munazzalu ala nabiyyin min anbiya'ihi bi tariqatin khafiyatin sari'atin ghairi mu'tadatin lil bashari. Wahyu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan atas seorang nabi di antara para nabinya, ya, dengan cara khafi, secara samar, secara cepat, ya, secara samar, secara tepat yang tidak lumrahnya manusia, yang tidak lumrah bagi manusia. Contoh, ya, nanti kita akan bahas perinciannya. Disebutkan dalam riwayat ada seseorang berkata, penasaran dia, aku ingin tahu, ya, bagaimana turunnya wahyu, seperti apa wahyu itu diturunkan. Kemudian Umar bin Khattab
waktu itu melihat Rasulullah SAW sedang diturunkan wahyu. Ya. Akhirnya orang itu dipanggil sama Umar ke sini. Lihat, wahyu sedang turun. Rasulullah SAW merasa berat dengan turunnya wahyu. Keringat yang bercucuran ya. Ada sebagian riwayat sahabat yang ketika itu pahanya di bawah paha Nabi merasa seolah-olah hampir remuk tulangnya karena beratnya turun wahyu. Dan nanti insyaallah kita akan lihat perinciannya bagaimana sifat-sifat diturunkannya wahyu. Di antaranya ada yang seperti suara lonceng yang gemerincing keras. Sebagian penafsiran para ulama itu suara sayap malaikat dan seterusnya. Ya. Baik. Ini di antara makna wahyu ya, menurut istilah syariat adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi. Baik. Untuk ulumul Qur'annya kita cukupkan, ya, insyaallah kita lanjutkan dengan ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid ya. Terakhir kita sudah membahas tentang ahkam nun sukun dan tanwin ketika bersanding dengan huruf hijaiyah. Waktu itu sudah kita bahas yang pertama, apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf yang keluarnya dari halq, dari tenggorokan bawah atau tenggorokan tengah atau tenggorokan atas, ada 6 huruf: hamzah, ha, ain, ghain dan kha. Maka disebut dengan izhar halqi ya, izhar halqi, dibaca jelas. Kemudian ada huruf yang berjumpa dengan ya, mim, nun, wawu dan lam, ro ya, disebut dengan bacaan idgham, dimasukkan huruf nun sukunnya atau tanwinnya kepada huruf setelahnya. Yang satu disebut idgham bi gunnah dan yang satunya lagi bila gunnah dengan 2 huruf lam dan ro ya. Kemudian ada huruf nun sukun atau tanwin berjumpa dengan satu huruf ba, disebut dengan apa? Iqlab. Ya, nun sukun dan tanwinnya dirubah menjadi huruf mim ya, dengan ditetapkan bacaan gunnahnya, ditahan ya, adanya berdengung. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa itu antara izhar dan idgham, tidak jelas, tidak pula dimasukkan ke huruf setelahnya, dibaca samar ya. Kemarin sudah kita sebutkan hurufnya ada berapa? Ada 15. Nah, untuk malam ini insyaallah kita memasuki pembahasan faslun fi ahkamil mim as-sakinah, membahas tentang hukum mim sukun ya, membahas tentang hukum mim sukun. Seperti biasa kita rujuk dari kitab Hidayatul Mustafid ya, di mana muallif penulis kitab menyusun kitabnya dengan metode soal jawab ya, soal jawab. Soal itu pertanyaan. Al-mim as-sakinah kam halatan laha? Pertanyaan. Mim sukun itu kira-kira ada berapa kondisi baginya? Maksudnya ada berapa hukum untuknya? Ya. Ketika ada mim sukun ada berapa kondisi untuknya? Maksudnya hukumnya ya. Kemudian al-jawab laha thalathu halatin. Dia memiliki 3 kondisi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 kondisi. Yang pertama idgham ya. Yang kedua ikhfa dan yang ketiga adalah izhar. Ada idgham, ada ikhfa, ada izhar. Ya. Fatudghamu fi mithliha bi ghunnatin kamilah. Diidghamkan mim tersebut, mim sukun tersebut kepada yang semisal dengan mim. Apabila ada mim sukun berjumpa dengan mim lagi, itu diidghamkan, dimasukkan ke mim setelahnya, tapi dengan menetapkan gunnah yang sempurna. Gunnah itu apa kemarin? Dengung. Ya. Idza wujida ba'daha mimun. Ketika setelah mim sukun ada mim, ya, itu namanya bacaan idgham atau idgham mithlain. Ya, dimasukkan kepada mim yang semisal. Wa yusamma idghamun mutamathilain, ya, atau disebut dengan idgham mutamathilain. Misaluhu, contohnya, lahum masala. Nanti kita lihat ya. Afan. Kolam. Tip. Kita lihat ahkamul mim.
as-sakinah. Ya. Hukum-hukum mim as-sakinah yang sukun. Ahkamul mimi, hukum-hukum mim as-sakinati yang sukun. Ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama idgham. Ya. Idgham itu dimasukkan ke huruf setelahnya. Yang kedua ikhfa. Samar ya. Tidak idgham, tidak idhar, ikhfa, tengah-tengah ya. Kemudian yang ketiga adalah izhar, jelas. Nah, ya. Kita mulai dari yang pertama. Diidghamkan apabila berjumpa dengan yang semisalnya. Maksudnya ada mim sukun ya, bertemu dengan mim lagi. Maka dibaca dengan idgham. Atau disebut dengan apa? Idgham mutamatsilain. Ya. Artinya saling semisal ya. Contohnya ya, contohnya atau misal boleh atau misal juga boleh ya. Lahum mathala, lahum mathala. Kita lihat di sini ada mim bertemu dengan mim. Maka berhukum idgham mutamatsilain. Ya, dimasukkan ke mim setelahnya dan ada bacaan ghunnah, dengung ya. Baik. Ghunnah kamilah, sempurna dengungnya. Coba Iqra anta Mas Sahih. Lahum mathala. Lahum mathala. Naam, ahsan. Lahum mathala. Ahsantu. Ya. Contoh yang lain. Walakum ma fil ard. Walakum ma fil ard. Ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Ya, dibaca mutamatsilain, dimasukkan ke mim setelahnya idgham, disertai dengan ghunnah kamilah. Walakum ma fil ard. Coba. Walakum ma fil ard. Ahsan. Walakum ma fil ard. Nah. Satu lagi. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, maka idgham. Dimasukkan ke huruf mim dan ghunnah kamilah. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Ahsan. Walakum ma kasabtum. Ahsantum. Baik. Ya. Wadih nih yang pertama. Apabila ada mim sukun bersanding dengan mim atau berjumpa dengan mim, maka hukumnya apa? Idgham mutamatsilain. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Hukum yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa, ya. Ikhfa kemarin sudah kita bahas. Ya. Maknanya secara istilah apa? Secara istilah tidak membaca izhar, tidak membaca idgham. Tengah-tengah antara izhar dan idgham. Ya. Wa takhfa 'indal ba' bi ghunnah. Dan mimnya, nah, mimnya dibaca khafi, samar.
ketika bertemu dengan ba, indal ba, ketika bersanding dengan ba, bi gunnah dengan bacaan gunnah juga. Berdengung ya. Wa yusamma ikhfa'an syafawiyan, disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa'nya apa? Syafawi. Syafawi. Ya. Syafawi artinya apa? Bibir. Ya, syafawiyun artinya apa? Bibir. Karena ikhfa'nya keluarnya dari mana? Dari bibir. Berbeda dengan ikhfa' yang kemarin nun sukun atau tanwin ya. Ya. Disebut dengan ikhfa syafawi. Karena mim termasuk huruf yang makhrajnya dari bibir. Contohnya, misal contohnya ya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim ya. Bihijarah. Ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Maka dibaca ikhfa samad. Kebanyakan qurra tidak merapatkan bibirnya. Sedikit ada celah. Tarmihim bihijarah. Berbeda yang mutamatsilain. Kalau mutamatsilain dirapatkan bibirnya. Walakum ma fil ard. Adapun yang ikhfa maka agak sedikit ada celah. Tarmihim bihijarah. Ja. Anta indak? Naam. Bihijar. Naam, haknya ya. Baik. Contoh yang lain lagi. Wahum bil akhirah. Potongan ya. Potongan ayat. Wahum bil akhirah. Ya, di sini ada mim ketemu ba. Maka dibaca ikhfa. Wahum bil akhirah. Indak? Pendek banyak. Wahum bil akhirah. Haknya kurang. Wahum bil akhirah. Nah. Ahsan, ya. Wadih sampai sini? Untuk ikhfa syafawi jelas ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian wasyibhu dzalika, ya, dan yang serupa dengan itu. Pokoknya contohnya banyak. Antum nanti kaidahnya apabila ada mim sukun berjumpa dengan ba. Satu huruf ya. Berjumpa dengan apa? Ba. Selanjutnya, hukum yang ketiga yaitu idhar. Wa tazharu inda baqil huruf, dan dibaca izhar, dibaca jelas ketika berjumpa dengan seluruh huruf selain apa tadi? Selain mim dan ba. Ketika ada mim sukun berjumpa dengan selain mim dan ba, berarti dibaca izhar. Lakinnaha indal wawi wal fa asyaddu izharan. Akan tetapi ketika berjumpa dengan wawu dan fa maka lebih ditampakkan jelasnya. Wa yusamma idharon syafawiyan, dan disebut dengan idhar syafawi. Kenapa? Kenapa? Kok disebut idhar syafawi? Karena keluarnya dari bibir. Ya. Kalau kemarin kan idhar halqi, karena hurufnya keluar dari tenggorokan, halq. Baik, sekarang contohnya yang idhar syafawi ya. Wahum fiha, ya. Contohnya wahum fiha, ya. Antum bisa lihat di sini di saburahnya ada mim sukun bertemu dengan fa, jelas mimnya. Wahum fiha, indak? Wahum fiha. Ahsanta. Wahum fiha. Ahsanta. Contoh yang lain,
Ya, potongan ayat alaihim, ya, alaihim waladdallin, ya. Tidak asing bagi antum semua. Ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan wawu, maka harus dibaca idhar. Dan idharnya sangat jelas ya. Alaihim waladdallin. Ahsan. Anta? Alaihim waladdallin. Nah, cuma di sana tidak boleh ada saktah. Saktah itu berhenti tanpa nafasnya. Alaihim waladdallin. Coba aid. Alaihim waladdallin. Ahsan. Alaihim waladdallin. Ahsan tuh, masyaallah. Ya, wadih, jelas? Ya. Indakum as'ilah, ada pertanyaan? La. Nah, idan kalau begitu kita cukupkan pembahasan kita terkait dengan ahkam tajwid. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menambahkan ilmu kita. Ya, kita cukup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.